Salam hormat saya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Salam hormat. Siapa ini? Saya tidak tahu. Salam hormat Tuan. Perkenalkan, saya Raden Wicaksa. Saya adalah pemimpin dari Kampung Sumokor yang beberapa waktu lalu tuan-tuan telah menyelamatkannya dari sebuah bencana. Apakah benar memang tuan yang mengirimkan para tabib ke tempat itu? Karena saya pikir hanya manusia di tempat ini adalah kalian. Mungkin saja bisa iya, Tuan. Kenapa ragu? Benar atau tidak kau mengirimkan tabib itu? Ya, saya sendiri juga merasa mengirimkan, tapi tidak tahu juga ada yang lain mungkin yang ikut membantu, Tuan. Tidak, hanya ada satu rombongan saja yang melakukan itu. Berarti memang benar, saya tidak salah makhluk. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah membantu perkampungan Mokor itu. Karena dari sebuah bencana itu, warga-warga aku saat ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Jujur, Tuan, memang awalnya saya datang itu kaget. Kagetnya saya mendengar banyak sekali teriakan, merasa kesakitan. Setelah saya bertemu dengan seorang pemuda, saya tarik, saya berdialog, itu mengatakan bahwasanya di tempat ini terkena hempasan energi yang sangat besar. Benar yang dia katakan. Yang mereka katakan itu belum bisa memastikan karena mereka hanya bisa menunggu informasi dari Tuan, sedangkan yang bisa mereka lakukan hanya menunggu, bersabar di tempatnya masing-masing. Jadi seperti ini manusia. Saya membenarkan itu adalah hempasan energi. Karena saya sendiri sudah berusaha menemui beberapa makhluk yang ahli dalam hal tersebut. Dan mereka mengatakan tidak ada batu meteor yang jatuh pada malam itu. Jadi bisa dipastikan itu bukan hempasan meteor. Akan tetapi dampaknya sangat luar biasa, bahkan melebihi batu meteor. Dan saya meminta tolong kepada makhluk yang mengetahui hal tersebut. Justru mereka tidak mau mendekati tempat itu. Jadi untuk sementara ini, saya sendiri memberikan kabar terhadap warga saya. Itu adalah hempasan energi. Hempasan energi. Tapi untuk keadaan para warga, alhamdulillah mereka sudah ditangani. Itu namanya tabib Ponidin. Itu teman-temannya. Iya, saya mengenal beliau sudah lumayan lama, dan beliau alhamdulillah mau membantu dan membawa teman-temannya untuk menangani semua di sini. Ya, saya sendiri sudah bertemu dengan pimpinan tabib itu yang bernama Tuan Ponidin. Ya, dan Tuan Ponidin menyebut sebuah nama. Apakah benar dirimu adalah Ganang? Alhamdulillah ya benar. Ya. Dia mengatakan bahwa dirimu lah yang memanggilnya untuk membantu warga-warga kami. Ya, benar sekali Tuan. Menurut Tuan sendiri, hasil Tuan menyelidiki semua kejadian ini bisa dikatakan kejadian apa, Tuan? Seperti yang saya katakan, itu bukan meteor, itu bukan bencana alam. Yang saya pikirkan saat ini seperti halnya seorang, mungkin bisa dikatakan raja, dekar, kesatria atau apapun, mengirimkan sebuah ilmu yang dijatuhkan dari atas sampai menyentuh tanah dan meledak begitu saja. Bahkan dengan jarak yang jauh pada titik jatuhnya benda itu pun masih terkena imbasnya. Yang lebih parahnya, yang sangat saya sedihkan di sini Tuhan, warga-warga yang bermukim di sekitar tempat kejadian tidak ada satupun yang selamat. Dengan jarak yang sangat dekat, saya pastikan badannya saja hancur manusia. Apalagi dia bisa bertahan hidup, itu sangat tidak mungkin. Ya Allah, ya Allah. Dan saya sudah mendatangi tempat itu, benar adanya. Tidak ada makhluk satupun yang tersisa. Kejadiannya itu sekitar jam berapa, Tuan? Menjelang fajar, Tuan. Menjelang fajar. Kejadian ledakan terbesar adalah menjelang fajar. Ledakan pertama sudah bisa dirasakan di pertengahan malam. Akan tetapi
tidak ada imbas yang berarti. Saya menyuruh warga-warga untuk segera berpindah tempat. Karena saking banyaknya warga dan pemikiran yang berbeda-beda, saya tidak bisa cepat melakukan itu. Dan warga yang tertinggal itulah yang saat ini sudah tidak bisa diselamatkan. Karena ledakan yang kedua menjelang fajar itu benar-benar luar biasa. Sampai banyak yang badan yang pada terpisah-pisah. Saya pastikan jika dia masih berada di jarak pandangan mata kita, saya pastikan dia sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun tidak ada. Apakah Tuan Wicaksono Sudah mengetahui titik pusat terjadinya ledakan itu ada di mana? Saya dan beberapa pasukan saya sudah mendekati pusat tempat itu. Akan tetapi tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Karena walaupun sudah tidak meledak lagi, tapi imbasnya, energi di sekeliling tempat itu masih terasa dan bahkan bisa melukai bangsa kami. Saya hanya bisa melihat tempat itu dari kejauhan. Ya, jika kau pandang dari matamu, itu tidak ada hal yang berbeda di antara yang lain. Seperti pohon pun masih berdiri. Rumput pun masih tetap sama. Akan tetapi di alam kami, itu sudah sangat terasa imbasnya. Kira-kira bisa Tuan tunjukkan posisi yang paling tepat ada di mana? Saya sudah sangat berterima kasih dengan bantuan Tuhan telah mengirim banyak tabib. Saya tidak menyarankan Tuhan untuk mendekati tempat itu. Ya, siapa tahu memang berimbas kepada bangsa jin, tidak berimbas kepada manusia. Saya belum bisa pastikan itu. Maka dari itu kita mencoba. Kalau memang saya mendekati sudah tidak kuat, saya akan mundur, Tuan. Tuhan-tuhan ini adalah makhluk yang baik. Saya tidak ingin melukai kalian hanya karena kecerobohanku membiarkan kalian mendekatinya. Tidak apa-apa, Tuan. Biar saya memastikan terlebih dahulu. Mungkin saya memerlukan berapa meter jarak sehingga saya tahu apakah saya pantas untuk maju atau saya harus balik kanan pulang. Baiklah, jika memang Tuhan berkehendak demikian, saya hanya bisa menunjukkan tempatnya berada di mana. Akan tetapi saya tidak bisa mengantarkan Tuhan sampai titik terdekat. Tidak masalah, Tuan. Yang penting Tuan menunjukkan, nanti masalah energi biar saya yang mencarinya sendiri. Baiklah Tuhan, saya sangat berterima kasih banyak. Saya tidak menyangka saya akan berhutang budi terhadap manusia-manusia. Apakah Tuhan tidak ingin beristirahat sejenak? Tidak usah, Tuan. Sudah tadi, lanjut. Berarti kita langsung menuju ke tempat itu. Iya, benar, Tuan. Baiklah, akan saya tunjukkan. Tuhan bisa mengikutiku dari belakang saya. Ya, siap. Berhati-hati Tuan. Siap. Maaf, Don. Tapi Wanidin minta bayaran enggak? Tidak. Aman, sip. Dia tidak meminta apapun. Aman. Dia sangat giat bekerja. Saya melihat semua pasukannya benar-benar ikhlas melakukannya. Alhamdulillah. Punya kan Jul. Ya, udah. Cukup. Terima kasih Tuhan. Ya. Salam hormat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Setelah tabib Wanidin banyak menyembuhkan mungkin ya di daerah sekitar yang terjadi sebuah seperti bencana tapi bukan dari alam. Ini saya didatangi langsung pemimpin di daerah sini, namanya Raden Wicaksono, apa ya? Iya. Wicaksono atau siapa tadi lah ya. Itu mengatakan kejadian ini memang benar bukan dari alam. Kejadian ini seperti sebuah kiriman dari seorang kesatria atau pendekar yang sangat sakti, mengirimkan suatu benda atau menaruh suatu benda, berakibat semua terkena hempasan. Kalau mungkin bahasa kita di dunia kita ini seperti radiasi ya, menaruh sebuah bom, ledakannya itu kemana-mana sehingga semuanya itu terkena imbasnya, radiasi dari bom itu, teman-teman. Bukan asar apa, Mas? Kalau diibaratkan gambaran di alam manusia lo maksudnya lo ya. Mungkin kita mau memastikan dulu, teman-teman, ada di mana ya. Juga tujuan kita memang pertama mau mengendalikan tombak baru gelinding ya. Tetapi ini lebih penting ya, dikarenakan ini mencangkup banyak hal, banyak makhluk yang harus diselamatkan karena itu sangat membahayakan ya, teman-teman. Setelah ini selesai kita langsung bagaimana cara mencari informasi untuk mengendalikan tombak baru gelinding tersebut, teman-teman. Oke.
Yang jadi pertanyaan sih, yang tadi penunggu batu kemana nggak kelihatan ya? Siapa? Si penunggu batu. Empu siapa? Empu itu aja nggak kelihatan. Iya nggak nggak tahu. kelihatan itu kayak dari tadi nggak kelihatan. Yuk kita ngikutin. Nih mas, berarti kejadiannya kan lagi hujan-hujan tadi malam apa itu? Jalan nasar itu jalan nasar. Itu Pak, itu. Kau lihat pohon yang itu, Pohon yang kembar itu. yang dua. Di bawah itu persis. Tepat di bawah itu. Ini berpusat di sini. Itu pusatnya. Tuhan, saya tidak bisa berbicara banyak lagi di tempat ini. Saya sudah emaskan itu. Aduh, Baiklah Tuan. Saya terima kasih Tuan. Iya. Nanti saya temui Tuan ketika saya memang bisa memindahkan energi itu Tuan. saya pikir itu tidak berpengaruh kepada raga manusia. Saya tidak merasakan apa-apa Tuan. Akan tetapi saya harap kalian tidak menyentuhnya. Iya. Berhati-hati Tuhan, jangan memaksakan diri Tuhan. Siap Prajurit Cakrana. Waduh. Loh, bagaimana? Apa sih? Kenapa mas? Ibe, Imbasnya gede banget Pak. Luput apa nih mas? Dikis ketemu mungkin bu. Kemarin pagi hari baru kelinting yang saya tanamkan di sini. Hah? Baru kelinting yang saya nanam di sini. Inilah ibu ini dari sini. Ini Astagfirullah. korban saya berarti pelakunya lupa. Maksudnya semua ini imbas kangku pompa. Katanya energi berpusat di bawah pohon kembar itu. Jenengan nanamnya di sini. Astagfirullah. bisa kayak gue. Iya, imbas karena sih ngejerupin aku. Mana aku tahu bang? Ya, Saya kan melu, nggak tahu Bok. itu berimbas apa-apa Bok. Maksudnya bisa nyampe ledakannya seperti itu. Iya, nyembak. Bok, kemarin pas habis disambungin ya udah Bok, biasa aja Bok. Iya memang, tapi kan saya tidak bisa Mengendalikan. Akhirnya kan, ayo kita pulang dulu. Memang saya pindahkan di sini dengan harapan kita memang menuju ke sini. Nanti sekalian bagaimana cara mengendalikan. Malah belum apa-apa berimbas kepada warga di sini loh. Ini kalau para tahu bisa saya habis diajar di sini Pak. Jangan. Waduh, Astagfirullah. saya nggak tahu apa-apa loh. Yang penting kita urus dulu aja sih mas. Enggak, itu maksudnya Astagfirullah ya Allah. Berarti kemarin kan nggak ada ledakan, nggak ada Bok. Nggak ada, memang tidak ada imbas apa-apa di dunia manusia. Aduh, subhanallah, Allah Akbar, ya aku ya terkena banyak makhluk yang terkena imbasnya ya. Yang ini mah nggak sengaja Mas, yang nggak itu deh. apa udah jelas ini atau gimana mas? Udah saya mindahin sendiri kok di sini kok. Enggak maksudnya yang membuat bencana ini loh. Katanya informasinya ya pusat ini. Apa sih mbak? Cukup gue. Gini aja, begini saja Pak. Ini langsung saja kita cepat-cepat pindahkan dari sini. Nanti setelah ini berhasil dipindahkan, kita beritikat baiklah melakukan hal apa terhadap warga yang ada di sekitar sini. Khususnya bangsa goib maksudnya loh ya. Ini usaha kemblung banget ini sumpah. Nang kene. Berarti saya mindahin di sini Mbak. Maksud dimaafin apa orang itu? Ki hati-hati kinya kalau kayak kayak gue. Enggak, jangan sampai menyentuh lah intinya ya. Terjadi bencana ini. Ini saya akan tarik keluar lagi, nanti saya pindahkan tapi nggak menyentuh bumi. Mungkin dipindahkan di atas saja ya. Nggak, dipegang gimana megangnya? Baiknya gimana lah mas? Ngikutin saya aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bantu kelawat ya. Ya. Kalau tinggi kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas! Astagfirullahaladzim. Kemana, Mas? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wan? Wan? Mbak? Ini kemana ini, Mas? Tunggu. Ini kita harus tanggung jawab atas ketidaksengajaan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini saya sementara dipindahkan dulu, nggak apa-apa. Insya Allah aman.
Ini Panggil Tadi itu siapa namanya? wajib wajib. Wicaksono. Astagfirullah. Pak Didik. Enggak tahu. Astagfirullah. Kita panggil Raden Wicaksono dulu. Di sini saja, Mas. Astagfirullah. Sekitar itu energinya memang susah sih. Nih, kita nyalain, Mas, Saya, ya. Mas Jody. Siap, Mas, sudah. Baik teman-teman, alhamdulillah pusaka baru kelinting sementara ini sudah bisa kita pindahkan ya. Karena saya tidak tahu benar-benar itu di luar yang saya ketahui bahwasanya penancapan atau saya menanam tombak itu bertujuan untuk disimpan karena saya belum bisa mengendalikan malah berakibat fatal. Ini benar-benar saya tidak tahu sama sekali Nah teman-teman. itu sekarang disimpan di mana, Mas? Terus nantilah urusannya. Jadi tujuan saya mau memanggil pemimpin Raden Wicaksono ya. Wicaksono apa siapa tadi? Iya, Wicaksono. Ini Raden katanya Wicaksono itu sebagai itikat baik untuk meminta maaf teman-teman. Saya malah bingung ini meminta maaf yang model seperti apa. Palingnya kita bisanya pasrah jika memang kita harus dihukum sekalipun ya. Memang itu kesalahan kita ya, khususnya saya karena saya tidak tahu berakibat fatal seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raden, Mas Wanto, Mas Wanto. assalamualaikum Tuan. Salam hormat, salam hormat. Assalamualaikum, Tuan. Alhamdulillah Tuan bisa hadir di sini. Saya sudah mengetahui. Nampaknya kau sudah berhasil memindahkannya. Bukan begitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang saya pun sudah merasakan bahwa terjangan-terjangan energi itu sudah tidak ada di tempat ini. Sudah mulai menjauh. Hanya saja saya tidak tahu kemana kau memindahkannya. Ya, alhamdulillah yang penting pusaka itu atau benda itu sudah saya pindahkan jauh dari tempat ini. Dan kabar baiknya, Ponidin, Tuan Ponidin Pamit itu sekarang membawa lebih banyak pasukan lagi, sehingga mempercepat pengobatannya. Saya sangat berterima kasih sekali. Ya, Tuan. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya kau memindahkan itu? Ya, alhamdulillah bisa itu. Tuan, saya juga tidak tahu caranya seperti apa. Tapi pertanyaannya, kau tidak sampai menyentuhnya kan? Tidak sama sekali. Syukurlah kalau begitu. Ini Tuan Raden Wicaksono. Sebelumnya saya mau kabar ini baik ataupun buruk ya. Baiknya, Ini kabar baik manusia. ya saya tahu. Baiknya memang pusaka itu sudah bisa dipindahkan. Sehingga Atau ada yang luka? Oh, tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah kami tidak ada yang terluka sedikit pun. sehingga mungkin untuk energi sudah aman di sini. Lalu buruknya apa? Dan buruknya ini kejadian ini semua itu karena kesalahan saya pribadi, Tuan. Kesalahan seperti apa? Jangan kau pikir hanya karena kau telat atau tidak bisa cepat membantu itu menjadi kesalahanmu. Tidak. Justru kami merasa sangat tertolong dengan bantuan kalian. Bayangkan, jika tidak ada kalian di tempat ini, mungkin dentuman itu akan semakin banyak. Seperti ini, Raden Wicaksono. Adanya saya panggil Raden ke sini, saya beriktikat baik kepada Raden. Bahwasanya bencana gesekan energi itu yang membuat itu saya. Manusia. Jangan seperti itu. Jangan seolah-olah semua itu adalah kesalahan kita. Terkadang itu terbebani
sesuatu hal yang sejatinya tidak penting untuk kita pikirkan. Kau sudah banyak membantu. Ngomong-ngomong, senjata itu atau ilmu itu bentuknya seperti apa? Apakah dia benda atau dia hanya segumpalan energi atau seperti apa? Itu berbentuk pusaka baru kelinting namanya. Tombak baru kelinting. Apa mendengarnya? Mendengar pernah, tapi melihat tidak pernah. Jadi pusaka itu yang sedang berurusan itu saya. Ya karena memang Tuhan sendiri yang mampu memindahkan. Kita semua tidak pernah bisa memindahkan. Jadi itikat baik saya kemarin itu saya yang menanamnya di sana Tuhan. Jadi saya tidak tahu menahu bahwasanya ternyata dengan ditanamnya pusaka baru kelinting akan berakibat fatal seperti ini. Jadi jujur saya silahkanlah kalau Tuhan mau menghukum saya model seperti apapun saya terima Tuhan. Itu murni karena kesalahan saya. Jangan seperti itu. Tidaklah perlu kau merendah di hadapanku seolah-olah semua yang terjadi itu adalah salahmu. Cukup. Kau membantu sudah cukup. Jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, mana mungkin manusia bisa mengirimkan senjata sedahsyat itu di tempat ini? Ya, Apakah hanya karena ingin sombong saja terhadapku? ini saya ngomong serius Tuhan. Sudahlah. Tidak perlu kalian berusaha memodohiku atau merendah di depanku atau ingin memberikan pencitraan terhadapku. Saya sudah tahu kalian tulus. Itu saja sudah cukup. Jangan menambahkan embel-embel yang lain sehingga saya memberikan nilai lebih terhadapmu. Saya akan mengapresiasi semua apa yang kalian lakukan ini tanpa alasan apapun. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Tapi itu kesalahan saya Tuhan. Justru saat ini kami sudah mengumpulkan banyak ahli-ahli dalam peperangan untuk mencari tahu dari mana asal pusaka itu berasal. Siapa yang mengirimkannya? Itu saya Tuhan. Nah, makanya saya beretikat baik untuk meminta maaf kepada Tuhan. Jangan kau buat pemimpin seperti saya ini menjadi tidak berwibawa lah. Saya berusaha berwibawa di depan rakyat saya. Justru saya sampai terpikal-pikal di sini manusia. Ini serius Tuhan. Yang benar melakukan itu benar-benar saya. Jadi saya beretikat baik untuk minta maaf kepada Tuhan. Baik-baiklah saya maafkan tentang itu. Cukup ya, cukup. Bener ini maaf. Iya. Ya, minta maaf ya Tuhan ya. Sampaikan kepada semuanya bahwasanya saya Minta maaf, Tuhan. Besar-besarnya. Kau juga merasa bersalah. Iyalah orang ya. Mau gimana lagi? Kalian ini sudahlah. Jangan berlebihan seperti itu. Ya kau sakti saya aku itu tidak perlu mengaku bahwa kau yang menancapkan. Atau kau baik hati. Sudah tidak perlu kalian merasa bersalah. Apapun alasan kalian mengarang cerita ini. Saya sudah menghormati itu ya. Aduh. Justru yang lebih penting sih ya? masalah Ponidin ini saya pikir perlu diberi sedikit ya imbalan atau Itu apa. urusan saya. Nah, itu yang penting. Karena urusan siapa yang menaruh tombak itu apa namanya? Baru kelinting itu sudah saya tangani. Kalian tidak perlu rapot-rapot mau bawa saya sehingga saya tidak mencari kesalahan makhluk lain. Jika Tuhan tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan, sekarang saya tanya kepada Tuhan. Jika memang nanti benar-benar terjadi bahwasanya saya pelakunya, Tuhan akan seperti apa coba? Kepada saya. Ini hanya bisa saja ya. Tentunya kami akan memberi hukuman berat kepada siapapun yang melakukan itu. Nah, ya kan? Saya sudah mengaku saya tersangkanya. Silakan lah. Jangan kau berusaha melindungi makhluk lain yang bersalah seolah-olah kau yang melakukannya. Kau sudah terlalu patriot. Ya? Saya salut denganmu. Sudahlah. Biarkan masalah ini kami tangani. Kami akan memberikan hukuman yang setimpal dengannya. Walaupun pastinya kami akan mempertimbangkan apakah dia akan dibunuh atau tidak. Itu pun perlu pertimbangan. Kalian tidak takut. Jika kalian ingin berundingan dengan kami,
saya terima pendapatmu nantinya. Jika seumpama memang benar, jika memang benar itu saya, Apa yang ingin Tuhan Tuhan, lakukan? apa yang ingin Tuhan lakukan pada saya? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu lelucon pertama. Yang kedua, tidak mungkin manusia yang mengirimkan pusaka sedasyat itu. Dan ketiga, pastinya kami memiliki toleransi. Akan kami hukum berat, setelah itu kami toleransi. Maksud atau tidak? Berarti diberi hukuman dulu terus dimaafkan gitu. Ini kan musyawarah. Ya, Ada hukum yang akan muncul di situ. ya. Semisal ini harus dihukum mati. Tetapi kita pertanyakan lagi, apakah kesalahannya benar-benar fatal, Sengaja. disengaja, atau dengan tujuan apa? Akan timbul toleransi di situ. Oh ya. Dan kita akan bicarakan dengan makhluk termasuk korban-korban di situ. Yang saya ingin tekankan kepada Tuhan, yang pertama, jika memang nanti para sahabat-sahabat Tuhan benar-benar mengetahui bahwasanya saya adalah tersangkanya, ya. Silakan, Yang pertama, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya siap dihukum model apapun karena itu adalah murni kesalahan saya. Itu kesalahan saya karena saya tidak tahu, Tuhan. Ya. Bukan kesalahan memang saya disengaja. Itu benar-benar di luar kendali saya. Saya tidak tahu akan berimbas seperti ini. Begini lagi pula, memang banyak makhluk yang terkena imbasnya. Tetapi kami juga memberikan sebuah toleransi karena setelah kami selidiki lebih dalam, korban yang berada di sekitar tempat itu sudah sebagian besar itu berpindah tempat dari ledakan pertama. Yang mematikan adalah ledakan kedua. Dan kami baru mendapatkan 2 nama yang sudah benar-benar mati. Seperti itu. Memang dahsyat, tapi tingkat kematian yang sudah kami temukan hanya baru 2 nama. Masih dalam proses pencarian. Ya itulah, Tuhan. Ya sebelumnya ya saya minta maaf lah, Tuhan. Oh ya, saya maafkan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah memang jika saya dimaafkan. Tapi insya Allah saya tanggung jawab, Tuhan. Ya contohnya itu Ponidin saya kirimkan ke wilayah sini tujuannya untuk mengobati, itu bentuk rasa tanggung jawab saya, Tuhan. Lagi boleh pula, jadi tanggung kalau jawab. kalian yang melakukan, lantas kenapa kalian mengirimkan bantuan? Kan sesuatu yang bertentangan. Karena saya tidak sengaja, Tuhan. Aduh, patriot memang patriot kalian. Kalian termasuk Patriot, manusia yang saya kagumi yang pernah saya temui. Bela Tuhan, saya tidak bisa berbicara panjang lebar, apalagi hanya sekedar membahas jika, kalau, atau mungkin itu nanti kita cari yang pasti saja. Pokoknya apapun yang terjadi nanti, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Itu saja ya, Iya. Tuhan Wicaksono. Iya. Ya, Iya. Terima kasih berjanji banyak. memaafkan saya. Terus berjanji. Makasih Walaupun banyak, ini hanya jika atau mungkin. Iya, kalau memang asli, ya. Silakan apakah temui lah. kemauan saya? Jangan bersumpah seperti itulah manusia. Oh iya, saya akan mau memastikan loh, saya jadi merasa bersalah seperti ini. Nanti siapapun pelakunya akan pertimbangkan hukumnya itu saja. Jika saya pelaku aslinya, saya minta maaf, apakah dimaafkan? Anggap saja kau pelakunya misalnya. Iya, memang jika saya yang asli. Saya pertimbangan. Kan korbannya bukan saya, korbannya adalah rakyat saya yang pada saat itu bertempat tinggal di situ. Ya sudah, bahwasanya saya pelakunya, sudah katakan kepada mereka. Saya akan menemui Ponidin terlebih dahulu. Kau sudah mengenal saya, sudah mengenalmu. Gampang untuk kita bertemu kembali. Iya. Saya tunggu kabar baiknya, Tuhan. Siap Tuhan Patriot. Angel Pak. Salam hormat untuk kalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini malah tidak percaya. Saya mau minta maaf malah tidak percaya. Terus gimana? Ini Cara sama jelasinnya saja bom gimana, waktu yo? ini sebenarnya ya. Kita hanya menunda sebuah permasalahan yang ujung-ujungnya akan kena juga. Cuma ya kita nggak tahu lah ya, bakal seperti apa. Intinya ya semoga yang terbaik saja buat kita semua. Amin. Ini benar-benar saya tidak tahu teman-teman bisa sampai seperti ini ya. Itu jenengan juga nggak sengaja itu mas. Bongkok. Mbah, nggak sengaja, tapi kan itikadnya bagaimana lu, Tapi kan Mas? dia tadi udah bilang
kalau kamu pelakunya saya maafkan gitu Mok. Ada buktinya jadi jujur ya. Ada sih, cuma kan dokumentasi nanti. Perlu pertimbang. nah itu Pak. yang kena korban. Ya tapi kan tadi yang pertama dia bilang maafin loh. Baik teman-teman, mungkin kita perlu rundingan dulu untuk mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi ya teman-teman ya, dengan sahabat yang lain tentunya, karena ini bukan permasalahan kecil, ini permasalahan yang lumayan gede, bukan lumayan lagi, mencakup warga yang gede lah ya. Heeh. Apalagi ini tersangka ini Jangan loh ini loh. bencana teman-teman. Wah, kamu Mungkin sambil istirahat dulu ya, bisa. untuk nanti pengambilan pusakanya kita kejar ke arah sana ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Om Swastiastu. Nanti kita bakal jadi buronan gitu. Nah, bener ya. Nah, Iya. Dia bertemu